Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Lucewinata dengan NPM 23510510006 dari Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan mempresentasikan materi kewajiban hukum auditor untuk memenuhi tugas mata kuliah Auditing 1. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian kewajiban hukum auditor. Auditor memiliki tanggung jawab dan kewajiban hukum yang signifikan dalam melaksanakan tugasnya. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan bahwa auditor bertindak secara profesional, independen, objektif, dan berintegritas demi menjaga kepercayaan publik terhadap profesi audit dan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, sumber-sumber kewajiban hukum auditor. Yang pertama, hukum kontrak. Auditor memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian audit dengan klien. Yang kedua, hukum common law. Auditor dapat dimintai tanggung jawab atas kelalaian, penipuan, atau pelanggaran tugas lainnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum. Yang ketiga, hukum statutory. Auditor tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur pasar modal, perusahaan publik, dan profesi akuntansi. Contohnya adalah Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Yang terakhir, standar profesional. Auditor wajib mengikuti standar audit yang berlaku seperti standar akuntansi keuangan SAK dan standar profesional akuntan publik SPAP. Jenis-jenis kewajiban hukum auditor. Yang pertama, kewajiban kepada klien. Auditor memiliki kewajiban untuk melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional, menjaga kerahasiaan informasi klien, dan memberikan opini yang wajar atas laporan keuangan klien. Kedua, kewajiban kepada pihak ketiga. Auditor dapat dimintai tanggung jawab oleh pihak ketiga seperti investor, kreditor, dan lain-lain jika laporan keuangan yang diaudit ternyata menyesatkan dan menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga tersebut. Yang ketiga, kewajiban pidana. Dalam kasus tertentu, auditor dapat dikenakan tuntutan pidana jika terbukti melakukan tindakan penipuan, penggelapan, atau tindak pidana lainnya yang terkait dengan audit. Contoh pelanggaran kewajiban hukum auditor. Yang pertama, auditor gagal menemukan kesalahan material dalam laporan keuangan karena kurang teliti atau tidak mengikuti standar audit yang berlaku. Yang kedua, auditor memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang ternyata tidak disajikan secara wajar. Yang ketiga, auditor membocorkan informasi rahasia klien kepada pihak lain yang tidak berhak. Yang terakhir, auditor menerima suap atau gratifikasi dari klien yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitasnya. Konsekuensi pelanggaran kewajiban hukum auditor. Auditor yang melanggar kewajiban hukumnya dapat menghadapi berbagai konsekuensi, antara lain, yang pertama, tuntutan ganti rugi dari klien atau pihak ketiga yang dirugikan. Yang kedua, sanksi administratif dari regulator seperti pencabutan izin praktik. Yang ketiga, tuntutan pidana jika terbukti melakukan tindakan pidana. Yang terakhir, kerusakan reputasi dan kehilangan kepercayaan dari publik. Apa sih pentingnya memahami kewajiban hukum auditor? Yang pertama, memastikan bahwa audit dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan standar profesional. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Yang terakhir, melindungi kepentingan investor dan pihak-pihak lain yang bergantung pada informasi keuangan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang sudah saya paparkan adalah bahwa kewajiban hukum auditor adalah memastikan laporan keuangan disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material. Auditor juga bertanggung jawab untuk memenuhi kontrak dan bertindak independen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.